Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya yang berjudul adakah proses penyerapan pada tanah berpasir dan tanah liat. Nah, di sini tanah itu berasal dari pecahan batuan dan mineral di permukaan bumi melalui pelapukan dan erosi. Terus tanah itu penting bagi tanaman. Tanah membantu menjaga tanaman agar tetap tegak dan menyerap nutrisi dan air untuk keberlangsungan hidupnya dan perkembangannya. Di sini proyek saya menggunakan tanah liat dan tanah berpasir. Nah, tanah berpasir itu terdiri dari partikel-partikel batuan kecil yang teksturnya kasar serta memiliki sistem drainase dan aerasi yang baik. Ia memiliki unsur hara yang rendah dan kapasitas menahan air yang buruk. Yang kedua itu ada tanah liat. Tanah liat itu memiliki tekstur yang lembut dan memiliki partikel terkecil. Tanah liat termasuk tanah yang padat dan sedikit berat dia tidak memiliki ruang udara. Tanah liat juga mempunyai daya tampung air yang sangat baik. Nah, di sini kita mulai saja proyeknya. Ya, langkah pertama itu meletakkan tanah liat di dalam wadah yang sudah dibuat dengan menggunakan alat sederhana. Yang pertama itu kita masukkan tanah liat ke dalam wadah yang kita buat secara sederhana, lalu sedikit ditekan-tekan agar merata. Itu jenis tanah apa? Ini jenis tanah liat. Tanah liat atau tanah lempung. Anda mencoba membuktikan proyeknya proses pergerakan air yang barangkali yang ada di tanah berpasir dan tanah liat. Dan sekarang pada tanah liat. Di sini kita coba satu-satu dulu. Nah, di sini ada dua ukuran air yang sama. Yang satunya nanti akan digunakan untuk tanah berpasir dan satunya akan digunakan untuk tanah liat. Sekarang kita masukkan air ini ke dalam wadah sederhana tadi yang di bagian tanah liat. Kita tuang semua. Dan selanjutnya itu ada tanah berpasir. Kita tuang ke wadah yang kita buat secara sederhana. Kondisi tanah pasirnya itu kering. Lalu kita tuang air. Kita tunggu agar airnya menyerap ke bawah sebentar. Ada pergerakan air ya. Ada pergerakan air pada tanah berpasir. Menggunakan ini unik kayak inovasinya kelihatan. Jadi apa
dengan menggunakan metode-metode sederhana kita bisa melihat bagaimana air terserap di dalam tanah. Kenapa kita di sini air? Karena air membawa unsur hara yang lain gitu ya, baik unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, setelah kita uji, kita buktikan bahwasanya pada tanah liat dan tanah berpasir itu tetap terjadi proses penyerapan. Tetapi prosesnya itu ada yang lebih singkat dan ada yang agak lama. Nah, pada tanah liat ini air yang ditampung tadi itu lebih cepat keluar. Kenapa? Karena di sini tanah liatnya kondisinya sudah lembab atau basah. Nah, lagian tanah liat ini berbentuk padat. Jadi airnya itu kenapa dia lancar keluar? Karena airnya itu keluar dari sisi gelas plastik, bukan dari dalam tanah liatnya. Sedangkan pada tanah berpasir itu lumayan agak lama dia menyerap ke bawah karena dia kondisi pasirnya tadi kering. Jadi dia membasahi seluruh pasirnya baru dia menyerap ke bawah. Nah, di dalam tanah liat ini banyak mengandung unsur hara mikro. Itu ada silika, ada kalsium oksida atau unsur kimianya itu CaO, ada besi oksida atau FeO, dan ada magnesium oksida atau MgO. Tanah liat ini rata-rata memiliki pH asam. Dan untuk tanah berpasir itu juga umumnya mengandung unsur hara seperti silika Si, besi Fe, dan kalsium Ca. Nah, pada tanah liat dan tanah berpasir ini ada perbedaan pada tanah liat dan tanah berpasir, yaitu mana sih tanah yang lebih subur di antara kedua tanah ini? Yang lebih subur itu bukan berarti ini cuma hanya di antara dua ini, bukan di antara yang tanah lain. Nah, di sini lebih baik yaitu tanah liat. Tanah liat itu karena tekstur sudah lembab. Kalau misalnya tanah liat ini lebih subur karena dia mampu menahan daya air dengan baik. Nah, kalau misalnya tanah berpasir ini kurang subur karena tingkat kelembapannya, terus karena unsur hara dan air yang ada pada tanah ini tidak bisa bertahan lama, makanya dikatakan tanah berpasir ini kurang. Gelasnya itu dilobangin dengan cara menggunakan gunting, Gunting. ya. Samakah ukuran gunting dan lubang yang kita buat antara kedua pada tanah berpasir dan tanah liat? Tidak, Ci, karena di sini tanah liat itu teksturnya padat. Kalau misalnya kita buat bolongannya lebih besar, dia tidak berpengaruh untuk jatuh ke dalam setelah disiram air. Kalau misalnya tanah berpasir, dia kalau kita buat lubangannya besar, otomatis tanahnya bakal turun semua sebelum airnya dimasukkan. Oke, baik, proyek saya cukup sekian proyek saya. Semoga teman-teman mampu menyerap apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live.